Ada beberapa hal yang harus kita cermati ya ketika kita upload video di FB Pro, karena banyak sekali pertanyaan seputar sudah konsisten, sudah rajin upload, sudah masuk daftar tunggu untuk monetisasi kontennya, tapi belum juga dimonetisasi ataupun terkena pelanggaran karena konten berulang ataupun konten reupload ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di FB Pro ini, ya termasuk di bagian dari logo ya ataupun sebuah watermark. Itu juga bisa berpengaruh di akun kita sehingga mempersulit ya buat akun kita itu dimonetisasi konten. Karena pada dasarnya di sini sudah saya jelaskan di awal ya. Nah, ketika sebuah konten memiliki sebuah logo ataupun watermark ya, ataupun hanya menambahkan perubahan di bagian dari menambahkan logo saja, itu bisa dianggap konten dengan keaslian terbatas. Aslinya bukan konten asli kita. Dan itu bisa menjadi faktor kenapa teman-teman sulit dimonetisasi konten di FB Pro. Di FB Pro untuk mendapatkan monetisasi konten itu kan versinya undangan. Jadi ada beberapa hal yang harus kita hindari agar kita bisa mendapatkan monetisasi konten yang ada di Facebook. Selamat datang konten kreator FB Pro. Jadi banyak sekali di sini tentunya di bagian dari video ini menyepelekan seputar watermark ya. Jadi di bagian dari video kita kenapa belum dimonetisasi. Nah, ini juga bisa menjadi faktor utama kenapa konten kita ya walaupun kontennya original tapi belum dimonetisasi. Jadi ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan ya ketika kita bikin konten di FB Pro. Salah satunya yang paling disepelekan adalah di bagian dari watermark. Nah, jadi buat kamu yang mungkin sudah lama bikin konten ya kemudian kok susah dimonetisasi, ya sebenarnya di Facebook ini ada aturan di bagian dari watermark itu sendiri. Jadi watermark itu apa sih? Itu adalah logo. Nah, misalkan ketika kita membuat konten ya kemudian misalkan sebagai contoh ada logo TikToknya, ada logo Capcutnya ataupun logo aplikasi lain ya seperti logo aplikasi KineMaster ya, itu bisa berpengaruh loh teman-teman. Nah, jadi karena di sini sudah dibilang ya, dan itu bisa berdampak konten teman-teman dianggap keaslian konten terbatas ya, biasanya berwarna kuning karena yang pertama di FB Pro ini sangat sensitif terhadap logo ataupun sebuah watermark. Nah, jadi misalkan ketika kita sudah konsisten upload tapi kok monetisasi kontennya belum muncul, nah itu bisa jadi salah satu dari video teman-teman yang mungkin yang sudah lama itu terdeteksi watermark walaupun konten original, tapi kalau ada logonya, ada watermarknya itu susah buat dimonetisasi. Untuk mengecek lebih lanjut kita langsung masuk ke Facebook, kita cek di bagian monetisasi. Di sini bisa kita cek di bagian dari status profil ya, kemudian kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada rekomendasi, kita klik seperti ini. Kemudian kita cek di sini ya. Jadi ada menu tentang konten asli, kita klik. Kemudian ini sudah saya bahas kemarin, nanti bisa dicek ya. Di sini itu kita bisa cek di sini ya. Nah, di sini apa itu keaslian terbatas? Jadi konten yang melanggar kebijakan keaslian terbatas jika halaman atau profil. Jadi halaman itu adalah fanspage dan profil itu adalah FB Pro kita. Anda tidak berperan dalam pembuatannya dan tidak mengubah sumber secara bermakna. Nah, ini bisa dianggap keaslian konten terbatas. Ya, artinya ketika kita menggunakan konten orang lain buat kita upload ulang ke FB Pro, tapi kita tidak menambahkan nilai ataupun tidak menambahkan perubahan di bagian videonya, maka dianggap keaslian konten terbatas. Dan akhirnya konten kita, ya walaupun kita konsisten, ya itu sulit mendapatkan undangan monetisasi konten ya. Nah, di sini kita fokus di bagian yang kedua ya. Jadi menggabungkan klip atau menambahkan watermark tidak memenuhi syarat sebagai penyempurnaan bermakna. Nah, jadi watermark juga berpengaruh ya. Jadi menggabungkan klip ataupun potongan-potongan video, ya mungkin itu yang menjadi faktor juga buat teman-teman, yaitu susah dimonetisasi di FB Pro. Karena kita tahu ya, untuk monetisasi di FB Pro itu kan versinya undangan ya. Kemudian menambahkan logo, jadi memang berpengaruh banget ya di bagian logo di sini.
musik latar belakang atau mengubah kecepatan. Nah, ini dianggap tidak memenuhi syarat. Ya, jadi seperti itu. Baik, jadi jika kita cek di bagian pusat bantuan bisnis Facebook ya di Google Chrome, konten yang tidak asli atau diproduksi ulang tanpa ada peningkatan yang berarti dari segi pengeditannya tidak bisa dimonetisasi dan tidak akan direkomendasikan kepada audiens yang tidak mengikuti akun Anda. Nah, jadi secara garis besarnya ya ketika kita melakukan re-upload tidak ada perubahan ya, termasuk adanya logo ya ataupun watermark. Nah, itu masuknya ke konten keaslian terbatas ya dan tidak akan direkomendasikan. Nah, jadi seperti itu ya ketika kita cek di sini. Membagikan konten yang tidak original ataupun menggunakan ulang konten dari sumber lain dengan sedikit sekali tanpa nilai, berarti memutuskan bahwa Anda membagikan konten dengan keaslian terbatas atau konten yang diproduksi ulang tanpa melakukan penyempurnaan yang berarti. Nah, di sini contoh ya ada 3 perilaku utama yang bisa menyebabkan ya atau halaman ataupun profil melakukan pelanggaran keaslian terbatas. Ya, contohnya editorial terbatas. Jadi hanya memposting yang tidak direkam sendiri. Nah, di sini bisa kita garis bawahi di bagian logo ya. Jadi sudah jelas ya. Jadi logo, musik, mengubah kecepatan video ini menjadi keaslian konten terbatas ya. Banyak banget ya sebenarnya aturan dari FB Pro termasuk konten duplikat. Jadi konten duplikat ini adalah konten yang sudah diupload di FB Pro, diupload ulang lagi, yaitu yang menyebabkan kesalahan-kesalahan kita ya yang mempersulit buat dimonetisasi konten ya. Jadi hal-hal yang harus perlu kita perhatikan di sini. Kalau saran saya masih fokus saja ke konten original. Nah, kenapa? Kalau kita menggunakan logo ataupun hanya menambahkan sebuah logo ya, misalkan logo branding kita, itu juga nggak bisa juga ya, karena masuknya editorial terbatas. Jadi seperti itu. Nah, jadi buat kamu yang mungkin nggak pengen ribet ya udah bikin konten sendiri ya, jadi itu akan lebih mudah dan insya Allah akan lebih cepat dimonetisasi konten ya. Jadi untuk monetisasi konten sendiri sebenarnya nggak perlu kita tunggu ya, yang pasti adalah kita rajin posting saja dan biasanya itu akan muncul dengan sendirinya. Ketika akun kita kelihatan aktif, kita tidak ada pelanggaran, maka biasanya monetisasi itu akan muncul dengan sendirinya. Jadi ini hal-hal yang harus kita hindari ya sebagai konten kreator FB Pro agar diundang di monetisasi konten. Yang pertama adalah hindari re-upload ya. Jadi re-upload itu adalah video yang kita ambil dari platform lain, dari Instagram, dari TikTok ya, dari Capcut yang kita upload ulang, itu jangan. Itu malahan akan merusak akun teman-teman. Sudah jelas tadi ya bahwa konten yang seperti itu tidak akan direkomendasikan. Oke, itu yang pertama ya. Kemudian yang harus dihindari yang kedua, hindari menggunakan watermark ya, maupun platform lain itu jangan. Misalkan seperti watermark TikTok, watermark YouTube, nah itu jangan, karena di sini kan kita di platform Facebook ya. Jadi itu hal-hal yang harus dihindari, ataupun watermark seperti KineMaster, Capcut, nah itu jangan ya, karena mempersulit buat akun kita itu bisa merayu monetisasi konten ya. Jadi itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Dan di sini ada konten duplikat juga. Jadi konten duplikat ini mungkin buat kamu yang re-upload video orang nih ya, kita upload lagi ke Facebook nih. Nah, ini konten duplikat dan tidak akan pernah direkomendasikan juga ya, itu yang perlu diperhatikan ya. Jadi kita bisa cek kembali kenapa belum mendapatkan monetisasi konten, ataukah ada beberapa pelanggaran yang kita lakukan. Nah, itu bisa dicek kembali di video-video lama kita. Itu saja, terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.